Halo, salam bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku, bahagia kita semua. Dari studio pastoral GKJ Gumulan kami hadir dalam program Cerita Jemaat. Kali ini cerita dari Mbak Happy. Dia mengatakan demikian. Bu, saya sedang bergumul tentang pasangan hidup. Ya, sebenarnya saya dalam kondisi baik-baik saja, bahagia dengan tunangan saya. Namun ada kalanya saya itu khawatir. Sekarang memang bahagia, tapi bagaimana nanti loh? Nanti kalau sudah menikah apakah tetap bahagia? Atau jangan-jangan ada sesuatu ya? Ya pengen saya sih selalu bahagia, bahkan kayak kakek nenek yang selalu mesra, eyang-eyang yang selalu bersama pasangannya sampai maut memisahkan. Tapi bagaimana Bu caranya? Supaya proses saya ini dalam persiapan menuju pernikahan tidak ragu lagi dan berproses selalu menjadi yang bahagia. Itu curhatan saya saat ini. Oke, hello Mbak Happy, untuk semua kamu juga yang sedang bergumul tentang pasangan hidup, yang mungkin ada kalanya ragu dan bertanya, apakah ini cinta yang sebenarnya? Apakah ini pasangan hidup yang membuat kita lebih bahagia lagi? Nah, untuk teman-teman yang suka mencermati kayak Mbak Happy tadi, pernah nggak kita lihat pasangan yang sudah sepuh jalan bergandengan tangan? Atau mereka asik ngobrol di ruang keluarga, yang satu nonton TV, yang satunya merenda kayak di film-film itu? Atau pernah nggak lihat ya mereka berdua lihat di depan etalase sebuah toko, kemudian memperhatikan etalase itu dan saling berpandangan, tertawa bersama. Kita mah yang lihat ya ikut bahagia tentunya. Nah, bahagia itu nggak usah jauh-jauh. Kita bisa melihat kebahagiaan orang lain, semisal tadi pasangan lanjut usia yang tetap rukun sampai usia senja dan tentunya bisa memberi dampak kita yang melihatnya ikut bahagia. Ya, katanya rahasia pasangan yang bahagia dan setia sampai tua. Nah, kalau biasanya pakar psikologi akan mengatakan kunci kebahagiaan rumah tangga pada salah satunya adalah komunikasi. Namun ternyata tentang komunikasi, berinteraksi masih juga menjadi PR dalam relasi yang sebenarnya. Untuk itu mari bersama kita belajar dari para orang tua, belajar dari mereka yang bahagia dan setia sampai masa tua, sampai jadi kakek nenek. Yang pertama adalah komitmen. Kenapa komitmen? Karena saat kita mencintai seseorang dan sepakat menjadi teman hidupnya, maka saat itu urusan kita dengannya bukan lagi masalah suka tidak suka, tapi tentang tanggung jawab yang melibatkan pikiran banyak pihak, bahkan termasuk melibatkan hati pikiran berdua dan melibatkan Tuhan. Ingat, kita sudah mengikat janji setia di hadapan Tuhan mengawali komitmen pernikahan. Yang kedua, terbuka, tidak ada rahasia. Ya, namanya suami istri, teman hidup yang ada dalam suka, dalam duka, tentunya suka dan duka dinikmati bersama dan tanggung jawab juga bersama. Sudah sewajarnya tidak ada rahasia di antara keduanya. Ya, katanya zaman sekarang jangan ada password di antara kita, gitu loh. Nah, keterbukaan membuat hati kita tenang, keterbukaan membuat kita memiliki kepercayaan yang otomatis terbentuk. Jadi benar kalau ada yang bilang kepercayaan itu buah dari kejujuran. Tidak bisa kita menyuruh orang percaya kepada kita ketika kelakuan kita mencurigakan. Maka jadilah orang yang percaya karena kita bisa dipercaya. Yang ketiga, menjaga keakraban dan keromantisan. Ini tentunya berlaku untuk semua hubungan sebenarnya. Namun keakraban memang menjadi ciri khas pasangan yang awet bahagia sampai usia senja. Meskipun keakraban dan keromantisan itu seiring waktu, seiring usia bisa beda bentuknya.
Ya masa kakek nenek tiba-tiba naik dan meluk punggung suaminya digendong ala-ala drakor. Ndaklah ya, bukan model seperti itu. Tapi ada banyak model keromantisan. Yang keempat, senang berterima kasih. Ya, sering berterima kasih pada pasangan juga menjadi sumber kebahagiaan. Bukan cuma menyatakan terima kasih, tapi juga kita bisa membuat yang diterima kasihi. Pengalaman dan ujian hidup mungkin membuat pasangan yang sudah sepuh lansia semakin menghargai keberadaan masing-masing. Dan itu dilakukan tidak hanya pada saat usia semakin tua, tapi harus dibiasakan sedini mungkin ketika kita dengan pasangan masih di usia muda. Yang kelima, tidak segan meminta maaf dan mudah memaafkan. Ya, kalau memang kita bersalah, ya jangan enggan kita minta maaf. Atau mungkin pasangan kita yang bersalah dan meminta maaf, ya jangan enggan kita memaafkan. Jangan sampai rasa gengsi membuang waktu kita untuk berbaikan dengan pasangan. Setiap detik waktu sangat berharga untuk membangun hal-hal yang positif yang baru bersama-sama pasangan kita. Yang keenam, hanya mengingat kebaikan pasangan. Ya, siapa manusia di dunia ini yang bebas dari kekurangan? Tidak ada. Tapi saat kita jatuh cinta, kekurangan itu tertutupi. Baru kemudian memasuki pernikahan, kekurangan dan keterbatasan kita itu terbuka. Orang yang mencintai dengan tulus akan mudah bertoleransi dengan fakta yang ada pada pasangan. Maka kita dipanggil tidak mengingati kekurangannya, tapi kita dipanggil mengingat kebaikan pasangan kita. Yang ketujuh, menyimpan rahasia keluarga dengan baik. Ya, ciri orang yang baik, yang dewasa, tidak mudah mengumbar masalah apalagi aib pasangan atau keluarga pada orang lain, bahkan pada orang tua kita sendiri. Ya, sebisanya diatasi berdua sebagai tokoh utama dalam hidup perkawinan. Kecuali memang kalau permasalahannya sudah besar, KDRT misal, barulah memikirkan kepada siapa kita meminta pertolongan atau konsultasi yang pas. Tapi jangan bawa rahasia, umbar masalah dengan status kita, tidak akan baik dampaknya. Yang kedelapan, saling mendukung hobi pasangan. Ya, kebahagiaan orang yang dicintai adalah kebahagiaan kita sendiri atau begitu sebaliknya. Kesusahannya adalah juga kesusahan kita. Saat orang yang kita cintai memiliki hobi tertentu, sebisanya kita akan mendukungnya. Itu sebabnya seringkali setelah menikah lama, orang memiliki hobi yang sama karena ia terpengaruh hobi pasangannya. Yang kesembilan, selalu menyediakan waktu untuk bersama. Ya, ini terdengar gampang, tapi prakteknya bagaimana? Banyak aktivitas kita masing-masing, hal-hal yang dianggap semacam makan bersama di meja makan, bersama anak-anak, itu saja kadang terasa sulit karena kita sibuk dengan diri kita. Tapi kalau itu bisa diagendakan, tentunya ada banyak kebersamaan kita dengan waktu yang bisa kita lakukan bersama dengan pasangan dan keluarga. Semakin banyak kenangan tercipta dan semakin kokoh jalinan cinta kasih itu. Kemudian yang ke-10, ingat, kasih adalah memberikan yang terbaik bahkan berkorban bagi yang kita kasihi. Kasih bukanlah masalah waktu yang terbatas, tapi kasih tidak akan pernah berkesudahan. Maka bahagia itu digambarkan dalam banyak hal. Dan saat ini saya mau mengajak kita bahagia bagaikan indahnya bunga anggrek. Ya, bunga anggrek mungkin bisa layu, tapi ketika segar kembali, sungguh membuat kita ingat lagu lawas Golden Memories, Setangkai Anggrek Bulan yang dinyanyikan Bruri Marantika. Ya, setangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu, tapi kini segar kembali. Ya, bagaikan satu berkembangnya harapan di hati dan karena bahagia yang menanti.
Dan bunga yang segar kembali itu berkembang bagaikan hati hari yang bahagia. Nah, kita mau nanti mencermati, menyaksikan, menikmati lagu ini. Filosofi bunga anggrek. Ya, bunga anggrek membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menampakkan mahkotanya. Bunga anggrek terkenal bunga yang cantik dan awet meski proses pemekarannya lebih lama. Anggrek mengandung filosofi bahwa proses menuju keindahan bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya perjuangan yang panjang, proses yang tidak sebentar untuk meraih keindahan, kebahagiaan itu. Ya, demikian juga halnya kehidupan, proses menuju kesuksesan, kebahagiaan tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kesabaran untuk memperolehnya. Tanamkan filosofi anggrek ini di kehidupanmu sehingga proses yang kita lalui bisa menjadikan kita mampu memberikan yang terbaik buat mereka yang ada di sekitar kita, buat pasangan kita, dan terlebih diri kita sendiri. Butuh proses dan upaya untuk selalu bahagia. Ya, lihat, ingat bunga anggrek yang cantik akan menuntun kita melihat kehidupan yang penuh bahagia. Bagaimana Mbak Happy? Semoga ini selalu menguatkan Mbak Happy untuk yakin tidak ragu, melanjutkan ke jenjang berikutnya, bahagia sejahtera sampai tua, sampai maut memisahkan. Ya, salam bahagia buat Mbak Happy dan buat siapapun. Demikian cerita kita pada saat ini. Kirimkan cerita, curhatan, pertanyaan, salam atau apapun. Kita bisa berbagi untuk segala sesuatunya. Dan terima kasih yang sudah subscribe, like dan share untuk apa yang ada di cerita jemaat di channel YouTube GKJ Gumulan. Untuk kamu yang sedang bahagia, kamu yang selalu berproses dan berjuang untuk selalu bahagia. Satu lagu untukmu dari Bruri Marantika, Setangkai Anggrek Bulan. Bye. Setangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu, kini segar kembali, entah mengapa. Bunga anggrek yang ku sayang kini tersenyum berdendang. Bila engkau berduka, matahari tak bersinar lagi. Hatiku untukmu, hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan dirimu, Dewiku, permata hatiku, ku dambakan di setiap waktu. Bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi, berkembang harapan hati, hari bahagia menanti.
di setiap waktu. Bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi, berkembang harapan hati. Hari bahagia menanti. Hatiku untukmu, hanyalah untukmu ku serahkan, Ku serahkan ku dambakan dirimu, Dewiku, permata